warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Ini Taiwan jam 8.36 menit. Dunia permulian pagi belum dimulai. Bismillah, sarapan kenyang dulu. Dan biar semangat teman-teman ya. Nah, ini kita sarapan sama Bu Bos alias pasienku. Nah, aku sepilkan mulai dari sarapan Bu Bosku ya teman-teman ya. Nah, di dalam tuh masih banyak roti teman-teman, tapi aku sama Bu Bosku makan ini teman-teman. Nah, ini dari Bu Bosku ya teman-teman. Bu Bosku makan ini roti yang dalamnya ada manis-manisnya itu. Bakpo apa-apa Indonesia namanya ya teman-teman ya. Nah, ini sama makan telur kukus sama minum Naija. Nah, ini Naija Indonesia teman-teman, bosku yang beliin ya. Ada juga Naija Taiwan. Nah, tuh. Nah, ini minumnya satu bungkus berdua aja dah, manisnya bukan main teman-teman. Nah, ini minumannya Bu Bosku, Naijanya sudah aku kasih obat dokter. Nah, ini obat dokter untuk mendeplok alias menghaluskan. Dan ini adalah obat otak teman-teman ya. Ini mahal banget teman-teman harganya obat otak ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dah punyanya Bu Bosku satu paket. Nah, ini punyaku. Sama teman-teman, aku sarapan telur juga. Nanti aku makan sama sambal bawang. Dah aku kasih kecap asin. Nah, aku juga makan roti ini. Bakpo kalau Indonesia namanya ya teman-teman. Dan minum Naija juga sama. Dan ini aku sambil nyuapin Bu Bosku ya teman-teman ya. Nah, Bu Bosku itu apa teman-teman nggak bisa makan sendiri, bukannya nggak bisa ya teman-teman, bisa tapi terlalu buru-buru dan berujung berbahaya. Ngeng Feicile. Nah, nggak terasa teman-teman, aku merawat Bu Bosku ini sudah 12 tahun 3 bulan untuk tahun 2025 bulan 6 ini teman-teman ya. 3, 4, 5, 6, 7 mau 4 bulan teman-teman ya, mau 4 bulan untuk bulan 7 nanti 12 tahun 4 bulan hampir, tinggal hitungan hari lagi. Ikut satu bos merawat satu pasien, tidak kenal cuti liburan pribadi tetap happy, tidak kenal mas-mas TKL Taiwan juga biasa saja. Nggak apa-apa teman-teman, nggak kenal cuti liburan pribadi, nggak kenal mas-mas TKL Taiwan, nggak apa-apa di Taiwan, karena niat tujuan kita kerja di luar negeri itu untuk merubah nasib, bukan untuk merubah pikiran, bukan untuk foya-foya, bukan untuk cuti liburan pribadi, bukan untuk hura-hura ya teman-teman ya. Dan yang pentingnya lagi di sini atau di Taiwan tetap bisa kenal sama Allah, yaitu menjaga ibadah sambil bekerja itu sudah suatu anugerah yang terindah, sudah bersyukur alhamdulillah tabarakallah teman-teman. Bukannya bosku melarang ya teman-teman, enggak melarang bosku teman-teman, mempersilahkan kalau aku mau cuti liburan pribadi, tidak dilarang teman-teman. Aku aja yang tidak ambil cuti liburan pribadi, gara-garanya dulu itu aku niat tujuanku ke luar negeri, ke Taiwan tuh membayar hutang ratusan juta rupiah melayang teman-teman, gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Ibu mertua sudah jual truk satu-satunya, rame untuk melayani materialan masih kurang. Jadi fokusku tetap membayar hutang lunas. Dah dapat modal lagi, aku jalankan usahaku di Indonesia lagi, karena aku sebelum jadi TKW Taiwan, sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang tuh teman-teman, aku sudah mempunyai usaha sendiri. Usia muda, mama muda ya, kurang lebih 22 tahun, tahun 2008, anakku usia 1 tahun sampai 2012. Bidang baju, sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, kulaan di pertanian, di rumah jualan sembako lengkap, dan selingan sore kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas itu jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, aneka jajan anak-anak. Ramadan menjelang lebaran jualan aneka jajan lebaran lengkap, kemas sendiri, aku setorin di toko-toko dan keliling 20 desa areal Ponorogo Kota Reog. Itu selain yang di Madiun teman-teman, yang di daerah mantan suami, yaitu di daerahku sendiri aku keliling. Selain yang di daerah mantan suami ya, di daerahku ada 20 desa areal Kota Ponorogo gitu, teman-teman, keliling. Jadi penyetor, pengkredit, pengekes gitu teman-teman ceritanya. Jadi sebelum jadi TKW Taiwan tuh aku sudah mempunyai skill, pengalaman, mempunyai usaha sendiri. Jadi begitu jadi TKW Taiwan tuh tinggal membangkitkan teman-teman. Dan aku bangkitkan dari Taiwan, cukup rekapan, totalan bayaran. Dan dulu tuh mantan suami yang jalankan di Indonesia, aku yang ngasih orderan, yang bagian order-order di agen-agen tangan pertama,
mantan suami tinggal menerima barang datang, bongkar, packing, kirim ke pos gitu teman-teman. Nah, dan tahun 2015 aku tuh disarankan bosku untuk buka ATM rekening pos teman-teman dengan isian receh banget nih, ngomong-ngomong sambil nyuapin bu bosku ya teman-teman. Tete ni he cao jan ya, mini he kau su bang yo, cai Taiwan cek ciang, mini sanpan ciang ngeng, fai cile. Terus habis itu teman-teman sama bosku disarankan buka ATM rekening pos Taiwan, isian receh banget tuh tahun 2015. Aku di sini 2 tahunan ya teman-teman ya. Nah, mungkin bosku tuh mengira aku belum kirim uang karena bosku tuh nggak tahu saat itu aku belum cerita. Kalau nggak salah ya, aku ngomongnya belum begitu lancar dulu tuh ya. Terus belum cerita kalau aku tuh punya hutang banyak gitu loh teman-teman. Karena para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, ibu mertua rela jual truk satu-satunya rame untuk melayan material masih kurang demi mempertahankan rumah impian pertamaku baru berdiri 1 tahun, tahun 2011 bulan 5, lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya strategis, biar nggak kejual, nggak kesita teman-teman. Akhirnya aku rela jadi TKW Taiwan. 2013 bulan 3 aku masuk Taiwan sini, masuk PT-nya 2012 bulan 12. Akhir tahun ya teman-teman, akhir tahun. Dan aku kurang lebih di PT itu sekitar 3 bulanan, sempat mengundurkan diri, sakit parah, divonis ke dokter spesialis, penerbangan kurang 5 hari teman-teman. Terus itu pilihan yang sulit, aku mau mengundurkan diri, aku visa sudah turun, tinggal terbang, tuh menebus mahal, di rumah sudah nggak ada apa-apa, habis-habisan. Pada akhirnya orang rumah panik, aku dikirim uang untuk pemberobatan gitu teman-teman. Dan pada akhirnya uang itu nggak kepake semua karena nggak keburu untuk ke dokter spesialis. Akhirnya aku dibawa ke Rumah Sakit Umum Jakarta. Alhamdulillah tabarakallahnya ya teman-teman ya. Ini cerita kisah nyataku teman-teman. Pada akhirnya aku diberi kesembuhan atas mukjizat Allah ya teman-teman. Aku sembuh walaupun belum 100%. Akhirnya aku bisa diterbangkan sesuai jadwal penerbangan yang sudah ada teman-teman ya, yang kurang 5 hari penerbangan aku divonis ke dokter spesialis dulu teman-teman ya. Itu aku alergi berat teman-teman. Dulu tuh PT-ku dekatnya Lumpur Lapindo di Surabaya ya teman-teman. Dan di situ parah banget, kulitku nggak seperti ini teman-teman, nggak bersih mulus seperti ini, nggak dulu tuh. Bener-bener parah, berdarah, bernanah, bau pula ya. Nah itu akhirnya penerbangan kurang 2 minggu itu aku dipindahkan ke PT Jakarta teman-teman. Di situ lebih parah banget sakitku alergi itu teman-teman. Karena airnya tuh kotor, di Surabaya tuh dekatnya Lumpur Lapindo. Terus aku alergi air teman-teman, air kotor itu kuning warnanya tuh gatel banget. Terus di PT Jakarta itu 2 minggu aku lebih parah di sana itu teman-teman. Karena apa? Begitu kulitku tuh berdarah bernanah pada apa ya teman-teman? Pada luka-luka ya, terus kena air dekatnya laut ya, air asin, lebih sakitnya bukan main kayak disayat-sayat tuh, lebih parah.